Usai mangkir dari agenda pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 3 Maret 2025 terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU buntut laporan Reza Gladys, aktris Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra mendadak sambangi Polda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan pada 4 Maret 2025 kemarin. Ya, sebelum dijemput paksa, lantaran telah 2 kali mangkir, Nikita Mirzani akhirnya lebih dulu memenuhi agenda pemeriksaan tersebut. Namun, tak seperti biasanya yang banyak bercakap, kemarin Nikita Mirzani tampak bungkam alias enggan memberikan komentar saat ditanya awak media. Melihat sikap bungkam Nikita Mirzani, kubu lawannya termasuk Fitri Sahuteru tampak memberikan sindiran menohok kepada Nikita Mirzani. Terlepas dari hal tersebut, putri sulung Nikita Mirzani, Laura, tampak membuat surat permohonan penangguhan penahanan agar Nikita Mirzani tak dipenjara. Dan untuk mengetahui update terkait itu semua, maka inilah 5 update usai Nikita Mirzani jalani pemeriksaan. Versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra telah dikonfirmasi menjalani agenda pemeriksaan atas kasus laporan Reza Gladys pada 4 Maret 2025 kemarin. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari mengatakan jika keduanya telah diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menariknya, dalam momen tersebut Nikita Mirzani dan Mail Syaputra tampak bungkam dan bahkan menghindari pertanyaan dari para awak media. Lantas, seperti apa update yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya? Dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani saat wartawan mengerumuninya? Benar, ya. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Kedua tersangka diperiksa sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga terjadi tanggal 13 November 2024 di Jakarta Selatan. Kaniki seperti apa Kaniki hari ini Kaniki? Seperti apa yang mau pemeriksaan betul Kaniki hari ini? Kaniki sehat Kaniki? Kaniki sehat, mungkin bagaimana persiapan menjalani pemeriksaan ini Kaniki? Kaniki, mungkin bisa gimana menguras energinya Kaniki dalam kasus ini Kaniki? Tak berselang lama, usai menjalani agenda pemeriksaan, Nikita Mirzani diketahui mengunggah sebuah surat pernyataan yang ditulis oleh putrinya, Laura Mezani, di akun Instagram miliknya. Dalam surat tersebut, Laura meminta agar polisi tidak menahan ibunya lantaran Nikita Mirzani diketahui berstatus sebagai single parent atau orang tua tunggal. Sehingga bila Nikita ditahan, maka tidak ada yang akan membiayai dirinya dan kedua adiknya. Maka dengan ini, selaku anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan atas ibu kandung saya. Dikarenakan ibu saya adalah seorang single parent dan satu-satunya yang mencari nafkah dan membiayai kehidupan saya dan kedua adik saya yang belum dewasa dan belum mampu mencari nafkah sendiri. Dengan ini, saya menyampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam, memohon kepada Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya untuk mengabulkan permohonan saya.
Dengan kerendahan dari lubuk hati terdalamnya, Laura Mezzani meminta agar permohonannya bisa dikabulkan. Tak lupa, remaja 17 tahun itu membubuhkan perangko serta tanda tangan sebagai bukti itu adalah tulisan tangannya. Melihat sikap bungkam Nikita Mirzani, mantan sahabatnya Fitri Sahuteru tampak langsung memberikan sindiran pedasnya untuk Nikita Mirzani. Ia melalui unggahan di Instagramnya, Fitri Sahuteru menyinggung terkait karma, azab, hingga nyali Nikita Mirzani yang dianggap mendadak ciut ketika berada di posisi yang mulai tersudut. Apakah ini yang dinamakan karma suka ngebuzzer orang yaitu sindikat pemeras? Kooperatif lebih baik daripada mules setiap detik, nasihati neti, dan tanyakan mana nyalinya. Sudahlah, kalian itu jangan dibodoh-bodohi oleh demi kalian mereka itu demi kantong sendiri. Udah pasti itu kan udah beredar rekamannya. Aku sudah tahu, tapi kan aku udah bilang kalian jangan meragukan penegak hukum untuk menegakkan hukum di negeri ini seadil-adilnya ya. Aku yakin banget kali ini tidak akan tidak adil, hanya menunggu waktu. Usai ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra kini semakin didesak oleh kubu lawannya agar dimasukkan ke dalam jeruji besi. Ya, Reza Gledi sebagai pelapor hingga Tengku Zanzabela sebagai pihak lawan Nikita Mirzani tampak menyuarakan dan menuntut keadilan terhadap pihak kepolisian. Lantas, seperti apa desakan kubu lawan Nikita Mirzani? Dan seperti apa Kabid Humas Polda Metro Jaya menanggapi desakan tersebut? Tidak hadir nih dok, udah 2 kali tidak hadir. Gimana nih dok mungkin? Tanyain ke penyidik aja. Ke penyidik, ke Polda Metro Jaya, pokoknya kami menunggu keadilan. Intinya kenapa si NM ini harus ditangkap? Bukan dia aja bahkan, tapi juga si O ya. Dr. O ini the real Markus. Jadi dia adalah biang kerok yang sebenarnya, yang menjadi penghubung, bahkan yang mendesak-desak dan bilang-bilang, udah nggak apa-apa kasih aja kalau sama dia, jangan ini nanti bahaya dan lain sebagainya gitu. Gue yakin pihak kepolisian memang punya cara untuk menahan seseorang atau menangkap seseorang. Siapapun orangnya kalau udah gede-gede, pastilah cari backingan ya. Tapi ingat, backingan yang benar enggak ini ya tolil ya, karena mereka tidak akan mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk seorang penjahat. Komitmen Polda Metro Jaya untuk setiap laporan yang masuk ke kami, ke Polda Metro Jaya, dari tingkat Polsek sampai dengan Polda, ya ada Polsek, ada Polres, ada Polda. Setiap laporan atas dugaan peristiwa pidana yang dilaporkan masyarakat itu pasti akan kami proses melalui tahapan-tahapan sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, secara proporsional dan juga profesional ya. Tahapannya ada dari mulai pendalaman, penyelidikan hingga penyidikan. Nikita Mirzani belakangan ini digadang-gadang mulai ditinggalkan oleh sahabat dekatnya, yakni Dr. Oki dan Dr. Detektif. Iya, hal tersebut bermula saat dokter detektif alias Doktif menyatakan jika dirinya seolah tak begitu mengenal sosok Nikita Mirzani.
Kemudian tak berselang lama muncul pernyataan Tengku Zanzabela yang membocorkan jika Dr. Oki mulai mencari bantuan dan berniat menjauhi Nikita Mirzani. Dan baru-baru ini Fitri Sahuteru pun ikut bersuara di mana ia seolah membenarkan isu yang berkeliaran tersebut. Mungkin sudah waktunya sekarang terjatuh, bisa belajar jangan jahat dan belajar tahu diri. Selanjutnya, saya mau nonton siapa yang akan setia ada di sampingnya setelah satu persatu mundur. Dan info terbaru dari saya, alhamdulillah 2 lagi orang yang percaya bahkan membantu kesana-sini mohon perlindungan dan gak lupa selalu bahas saya dan menjelekkan saya saat ketemu orang. Sekarang sudah sadar dan tobat. Si emang sekeji itu. Jadi Doktif itu kenal dengan Nikita, itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa Doktif ini sudah kenal lama? Kan SS sendiri yang kenalin Doktif, yang ngasih tahu gitu. Jadi ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya? Kok jadi berubah 180 derajat kan Dok? Gitu loh. Jadi kalau Doktif tunjukin ini semua chatnya kaget semua loh. Kok bisa begini ceritanya ternyata? Jadi sebenarnya di kasus si NM sama O dan Topeng yang sindikat ini, kasihan sebenarnya di sisi lainnya si NM ini kan ada ogep-ogepnya ya. Karena sekarang ini si O, si bapak peri itu lagi cari bala bantuan ke mana-mana dengan bilang ke beberapa orang kalau misalnya nanti gue terbebas dari case yang ini karena dia adalah penghubung di pemerasan itu, dia bakal ngejauhin si NM. Oh ini, dia bilang ke orang, capek juga gue kasih 4M per tahun, nggak sanggup lagi. Ya gue cari-cariin aja deh customer-customer yang bisa gantiin gue gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.